Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita memahami itulah jalan Aqobah, disitulah kemudian kita menjumpai Allah lalu menyampaikan kepada kita bahwasanya setiap manusia itu pada dasarnya terbagi menjadi 3 dalam perjalanan dan pengembaraan mereka menuju kepada Allah. Makanya di dalam surat Fatir ayat yang ke-32 Allah menyampaikan, kemudian kami wariskan kitab kepada hamba-hamba yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya di antara mereka ada yang dolim kepada dirinya sendiri, ada yang mereka itu pertengahan, ada orang yang bergegas di dalam kebaikan dengan izin Allah. Maka dari ayat inilah para ulama lalu membagi orang-orang yang hari ini berjalan menuju kepada Allah di dalam trek jalan ini, maka sesungguhnya para pengembara yang menuju kepada kecintaan dan rahmatnya Allah itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, yaitu adalah kelompok manusia yang disebut dengan dhalimun li nafsih. Yaitu adalah kelompok manusia, dia berjalan di atas jalan ini, tetapi dia mendolimi dirinya mereka sendiri. Mereka tahu ini maksiat, tidak memberikan kepada mereka kerusakan, tapi mereka tetap mengerjakan. Mereka tahu ini adalah perkara yang dimurkai oleh Allah, dan dia tahu perkara yang dimurkai oleh Allah itu akan memberikan berbagai macam masalah dan problematika, tetapi tetap dikerjakan. Mereka suka mendolimi diri mereka sendiri. Maka ini adalah kelompok yang melakukan ketaatan, tetapi masih banyak melakukan kemaksiatan. Taatnya tetap dikerjakan, tapi maksiatnya jalan terus. Dia punya kekuatan untuk melakukan kebaikan, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan dan perkara dosa. Makanya Masya Allah ya, memang meninggalkan dosa itu jauh lebih berat daripada melakukan ketaatan. Ya, makanya ada sebuah perkataan salaf yang sangat bagus. Ya, al-hasanatu yaf'aluha as-siddiq wal fajir. Perbuatan baik itu bisa dilakukan para pendosa dan dilakukan orang yang beriman atau orang yang jujur. Ya, wa tarkul ma'asi la yaf'aluha illa siddiq. Tapi meninggalkan kemaksiatan itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang betul-betul jujur hatinya kepada Allah. Makanya lihat kan, banyak kita jumpai orang ini baik, tapi maksiatnya jalan terus. Tapi dia baik. Orang ini baik, tapi dosanya tetap ada. Orang ini baik, tapi masih melakukan kemaksiatan ini dan kemaksiatan itu. Makanya Allah memotret di dalam jalan Aqobah ini, ada yang pertama yang disebut dengan dhalimun li nafsih, yaitu suka mendolimi diri mereka sendiri. Mereka tidak kuat dengan konsekuensi terkadang. Mereka tidak kuat bagaimana beratnya menahan nafsu. Mereka tidak kuat bagaimana beratnya dan perihnya perjalanan sampai akhirnya dia tinggalkan. Akhirnya dia mendolimi diri mereka sendiri. Ketika mereka menjadi orang yang disifati oleh Allah dhalimun li nafsih. Jalan kebaikannya banyak, tetapi maksiatnya jalan terus. Dan yang mengkhawatirkan kalau semacam ini adalah mereka melakukan terus sampai melewati angka 40. Biasanya kalau sudah melewati angka 40, sulit untuk pilih mindalik ya. Kecuali orang yang dirahmati dan betul-betul bertaubat. Dan ini adalah tipe orang yang mereka suka melakukan kebaikan, tapi menganggap ringan dosa-dosa yang dikerjakan. Ya, padahal kita paham ya, dosa itu merupakan perkara yang betul-betul merusak posisi seorang hamba di hadapan Rabb-nya. Ini yang kedua. Ini yang pertama. Ada yang kedua, yaitu adalah yang disebut dengan muqtasid. Muqtasid ini disebutkan oleh Allah, wa minhum muqtasid, setelah Allah menyampaikan wa minhum dhalimun li nafsih. Setelah Allah menyebutkan kata orang yang mendolimi dirinya sendiri, ada kelompok yang kedua. Di dalam trek Aqobah ini, jalan yang berat, menanjak, dan mendaki. Ada yang kemudian disebut dengan muqtasid. Muqtasid itu adalah orang yang mereka mencukupkan yang wajib. Dan mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Cuma mereka masih terdominasi dengan perkara-perkara yang terkadang tidak bermanfaat. Terkadang masih lambat merespon ketaatan, walaupun dia sudah punya komitmen yang jauh lebih baik daripada yang pertama, yang dhalimun li nafsih. Kalau dhalimun li nafsih itu melakukan kemaksiatan dan dosa itu ya biasa, sambil ketawa, tidak merasa bersalah. Tapi kalau muqtasid, dia sudah melakukan ketaatan, dia sudah melakukan kebaikan, tetapi dia juga kemudian sudah berusaha untuk meninggalkan larangan. Tetapi
masih banyak perkara-perkara tidak bermanfaat yang dia lakukan, yang akhirnya mengurangi ya waktu investasi yang dia lakukan di dalam ketaatan. Masih banyak ngomong, masih kemudian banyak nuruti perkara yang mubah tetapi berlebihan. Kemudian dia tidak terus menambah komitmen ilmunya, sampai akhirnya mereka berada pada pertengahan, muktasid. Mereka lebih baik sedikit daripada dhalimun li nafsih, tapi mereka tetap berada pada sesuatu yang terkadang menjerumuskan mereka dalam perkara yang tidak bermanfaat. Ini yang disebut dengan muktasid. Ini muktasid. Kemudian yang paling tinggi, orang yang berjalan di atas kelompok ini, yaitu adalah sabiqum bil khairat. Nanti kita ngeraba ya masing-masing. Saya juga harus ngeraba. Saya ini di mana sih? Saya dhalimun li nafsi, atau muktasid, atau sabiqum bil khairat. Dan tidak perlu kita mendiagnosa teman kita, cukup kita saja. Ya, kita tidak diperintahkan untuk menghisap diri orang lain, tapi kita diperintahkan menghisap diri kita sendiri. Maka yang paling tinggi yang disebut dengan sabiqum bil khairat, yaitu adalah mereka yang selalu bergegas di dalam kebaikan. Mereka tidak hanya melakukan yang wajib, mereka tidak hanya meninggalkan yang haram, tapi semua perkara-perkara mubah. Ketika berlebihan dan semua perkara yang tidak bermanfaat, mampu betul-betul mereka tinggalkan. Mereka selalu sigap ketika mereka menyambut setiap panggilan-panggilan yang menuju kepada kehidupan akhirat. Mereka bersemangat dalam setiap perkara-perkara yang menuju kepada perkara akhirat. Apapun ujian, apapun rintangan, apapun hambatan dilewati betul oleh mereka. Ketika mereka betul-betul menjadi orang yang sabiqum bil khairat. Orang kalau sudah masuk pada kategori sabiqum bil khairat, Bapak dan Ibu, maka mereka adalah orang yang fokus, mereka konsentrasi, dan mereka tidak pernah membiarkan pikiran mereka terombang-ambing dengan perkara yang mendistract mereka. Layaknya seekor singa, layaknya seekor harimau. Harimau itu kalau sudah menetapkan target, maka pandangannya seakan-akan ngelok gitu mangsanya. Lalu dia kejar itu mangsanya. Dan dia tidak pernah menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia terus kejar sampai dapat. Ada sebuah kisah nyata yang pernah saya baca di sebuah majalah. Ada seorang dai di pedalaman. Ketika dia lagi naik sepeda untuk mengajar kepada satu kampung yang jauh, melewatin hutan. Tiba-tiba ketika dia sedang fokus untuk genjot sepedanya, tiba-tiba dia kaget. Di depan sepedanya ada kijang yang berlari cepat. Seakan-akan kijang itu berlari dari sebuah kejaran. Belum hilang rasa kagetnya, pada saat melihat kijang itu melintas dengan begitu cepat, tiba-tiba sepedanya tertabrak dengan singa, harimau. Jatuh. Harimaunya pun kemudian terhenti. Sang dai dengan sepedanya pun jatuh. Mereka berada pada TKP yang sama. Sang dai sudah gemeter ketika yang dilihat adalah singa. Tapi ternyata singa ini atau harimau ini ternyata tidak terlalu lama dia melihat kepada sang dai yang saat itu sudah gemeter kan? Karena tidak membawa persiapan untuk melindungi diri. Ternyata pandangannya langsung melihat lagi kepada kijang yang tadi dia kejar. Lalu akhirnya dia tinggalkan sang dai, kemudian dia berlari mengejar kijang yang tadi dia jadikan target. Nah, kita tidak usah bicara itu dainya kurus atau gemuk, jangan-jangan kurus makanya singanya atau harimaunya tidak tertarik. Saya tidak ngerti. Tapi ada pelajaran penting yang kita jumpai di sini adalah itulah pandangan singa. Dia selalu fokus dengan apa yang akan menjadi kebaikan dan target mangsa yang dia dapatkan untuk mengenyangkan perutnya. Dan singa tidak mudah terdistract ketika dia sudah menetapkan buruannya. Maka sesungguhnya orang-orang yang ketiga yang disebutkan di dalam surat Fatir, yaitu yang ke-32 ketika Allah menyampaikan sabiqum bil khairat, yaitu adalah mereka yang senantiasa fokus, dia konsentrasi dan memiliki tekad yang membaca. Dia menjadi mukmin dan menjadi muslim bukan hanya di satu musim, tapi dia menjadi muslim dalam segala musim. Dan dia fokus betul untuk melihat kepada apa yang baik untuknya. Dan dia terus fokus kepada perkara itu. Dan dia betul-betul memiliki kekuatan. Dan kekuatan yang dia miliki itu bukan kekuatan fisik, tetapi adalah kekuatan hati. Dan itulah cirinya orang-orang yang sabiqum bil khairat. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.